Saya akan menjawab soal dari ujian semester Hukum Tata Negara. Untuk soal yang pertama, apa tujuannya dibuat konstitusi negara? Jadi tujuannya adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Lalu, apa penyebab konstitusi itu diubah? Yang pertama, konstitusi yang telah dibuat tidak sesuai dengan adanya tujuan sebuah negara tersebut. Yang kedua, konstitusi tersebut tidak lagi menjadi hal yang relevan terhadap sebuah kepentingan rakyat dan bangsa. Yang ketiga, konstitusi tersebut telah banyak mengalami pergeseran dan sudah berbeda dari pedoman yang ada. Untuk soal yang kedua, apa hubungan lembaga negara sesudah diamandemen? Undang-Undang 1945 merupakan hasil kesepakatan seluruh masyarakat Indonesia. Kebersatuan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada legitimasi kedaulatan rakyat, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hasil-hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi lembaga NKRI. Yang pertama, untuk menjalankan fungsi dan tujuan untuk membangun negara yang lebih maju. Yang kedua, untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administrasi yang bersifat ketatanegaraan. Untuk soal yang nomor 3, sejarah HAM di dunia. Jadi HAM ini berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, memutuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, dan Magna Carta. Bagaimana pandangan Islam menurut HAM? Jadi dalam pandangan Islam, HAM bersifat teosentri, berpusat kepada Tuhan, Allah yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Karena HAM tertuang jelas dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Untuk soal nomor 4, bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Jadi, demokrasi di Indonesia dimulai dari pengetahuan dan pergerakan konsepsi demokrasi menurut para tokoh. Selain itu, proses ini juga menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dimulai dengan berdirinya RI yang serikat, kemunculan fase Soekarno dan Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, sehingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Kendala dari sistem demokrasi adalah adanya golput, kecurangan saat pemilu, dan kebanyakan juga calon yang dipilih banyak memberi janji yang belum tentu dilaksanakan. Soal nomor 5, bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang ketiga, presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Jadi sistem pemerintahan parlementer adalah
sistem pemerintahan yang per lamanya memiliki peradilan penting dalam pemerintahan. Dan apa itu sistem pemerintahan presidensial? Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.